Selamat pagi pemirsa, khususnya calon peserta didik baru SMK Negeri 1 Boyolali, khususnya lagi untuk jurusan multimedia. Pagi hari ini saya akan berbincang-bincang dengan narasumber yang memiliki kapabilitas yang luar biasa. Beliau adalah K3 dari jurusan multimedia SMK Negeri 1 Boyolali. Yuk kita langsung sapa. Beliau adalah Ibu Diah Sulistiawati Eskom. Selamat pagi Bu Diah. Selamat pagi Pak Ridwan. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Sehat. Ya. Bu Diah, monggo dipersilahkan untuk bisa menyapa calon peserta didik baru SMK 1 Boyolali, khususnya untuk jurusan multimedia Bu Diah. Monggo Bu Diah. Oke, terima kasih Pak Ridwan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk semua pemirsa dan juga kepada calon peserta didik SMK Negeri 1 Boyolali, utamanya yang mau memilih di jurusan multimedia. Iya. Silahkan mengikuti bincang-bincang santai kita bersama dengan Pak Ridwan yang akan mengupas tuntas mengenai jurusan multimedia, sehingga nanti kalian calon peserta didik tidak akan ragu atau bingung dikala kalian memilih di jurusan ini. Iya, Seperti jurusan itu, multimedia Pak. ya Bu. Multimedia, Iya. Terima kasih Bu Diah selaku K3 dari jurusan multimedia. Di samping Bu Diah ada Mas Ahmad Hadi Sahroni. Selamat pagi Mas Hadi. Selamat pagi Pak Ridwan. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Baik Pak Ridwan. Alhamdulillah. Mas Ahmad Hadi Sahroni. Dipersilahkan Mas Sahroni untuk bisa menyapa anak-anak kita kelas 10, 11 dan calon peserta didik baru SMK Negeri 1 Boyolali. Mas Sahroni, khususnya untuk jurusan multimedia Mas Sahroni. Monggo. Terima kasih Pak Ridwan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk teman-teman semua dari SMK Negeri 1 Boyolali. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hadi Sahroni. Saya alumni dari SMK Negeri 1 Boyolali. Dan untuk teman-teman yang ingin mendaftar di SMK Negeri Boyolali, jangan ragu untuk memilih jurusan multimedia, karena di multimedia akan banyak hal yang bisa dipelajari dan juga diterapkan di dunia kerja nanti. Terima kasih Pak Ridwan. Terima kasih Mas Sahroni, luar biasa motivasinya. Jangan ragu untuk bisa masuk di jurusan multimedia SMK Negeri 1 Boyolali. Terima kasih Mas Ahmad Hadi Sahroni. Langsung saja Bu Diah, kita bincang-bincang pada pagi hari ini. Kita akan mengupas tuntas berkaitan dengan jurusan multimedia ya Bu Diah ya. Bu Diah, ini kan Bu Diah itu betul-betul memiliki kapabilitas yang luar biasa yang berkaitan dengan jurusan multimedia. Betapa luar biasa kemajuannya di jurusan multimedia ini Bu Diah. Omong-omong Bu Diah tuh masuk di SMK 1 Boyolali sejak kapan Bu Diah sih? Oke, terima kasih Pak Ridwan. Saya itu di sini itu sejak tahun 2014. 2014 ya, Bu ya, 2014. Awalnya memang kami dari SMA, kemudian dari SMA 1 Teras ya, kemudian kita pindah ke SMK 1 Boyolali. Kayak membersamai kami semuanya seperti itu. Di tahun 2014. Berarti 2014 sudah 8 tahunan ya Bu ya. 8 tahun yang semulanya di SMA Teras ya. Jadi sudah banyak pengalamannya dari SMA Teras sana, kemudian masuk di SMK 1 Boyolali. Iya, luar biasa Bu Diah. Bu Diah, ini berkaitan dengan calon atau penerimaan peserta didik baru Bu. Ini banyak anak sekali yang sudah masuk di WA saya yang menanyakan berkaitan dengan jumlah atau kota yang mau diisi untuk khususnya jurusan multimedia pada penerimaan siswa baru di tahun 2022-2023 ini Bu. Sebenarnya berapa sih Bu jumlah kota yang mau diterima khususnya untuk jurusan multimedia itu Bu? Oke, terima kasih Pak Ridwan untuk informasi ya, bahwa kami di tahun ini, tahun pelajaran 2022-2023 nanti di kelas 10 kami di multimedia atau di DKV akan menerima jumlah siswa sebanyak 72. 72 ya Bu ya. Itu untuk dua kelas. Dua kelas ya Bu ya. Dua kelas ya. Per kelasnya adalah jumlahnya 36, kita mengambilnya adalah 2 kelas. Jadi 2 kelas ya. Iya.
Berarti nanti bisa laki perempuan pokoknya Sama saja, sejumlahnya monggo, 72, iya, tidak ada 72. pembedaannya Tidak ada. laki-laki atau perempuan, pokoknya enggak ada ya Bu ya. Semuanya. Kalau mau Semuanya. yang berkreativitas, mempunyai ide-ide, silahkan masuk di Di multimedia. multimedia. Iya. Jadi anak kan sekarang sudah tahu oh jumlahnya 72. 72, Berarti iya. kesempatan saya untuk masuk di multimedia SMK 1 itu Iya. sangat Iya, terbuka. besar, iya, iya. gitu, Iya, iya. Bang. Terima kasih Bu. Jadi anak-anak biar tidak ragu lagi Iya. untuk bisa masuk di SMK 1 Boyolali. Bu Diah, Ji. ini kan di SMK 1 Boyolali khususnya untuk yang jurusan multimedia Bu. Ini kan peningkatan sangat pesat Ibu ya yang Iya. hubungannya dengan fasilitas yang ada di jurusan multimedia Bu. Barangkali bisa menyampaikan ke anak-anak calon peserta didik baru Bu. Fasilitas yang dimiliki di multimedia itu apa Bu kira-kira itu? Oke, terima kasih Pak Ya, Ridwan. ya. Tapi sebelumnya ini Pak Ridwan, kami ingin menyampaikan Ya. bahwa nanti di tahun pembelajaran baru ini tahun 2022-2023, ya. iya, jadi jurusan kami atau kompetensi keahlian di multimedia, Multimedia. itu nanti akan berubah nama Berubah menjadi ya, Bu? berubah nama menjadi desain komunikasi visual atau DKV. DKV ya, Iya. Bu. Berkaitan Tetapi, dengan yang kaitan Merdeka Belajar itu Bu iya, ya. dengan kurikulum Merdeka, Kurikulum Merdeka iya, Belajar karena itu ya. Iya. nanti di tahun pembelajaran kita menggunakan kurikulum Merdeka, jadi multimedia berubah menjadi DKV. DKV. Tapi jangan takut Iya. anak-anak, itu semuanya sama ya, pembelajarannya sama di multimedia maupun di DKV. Kemudian tadi mengenai Fasilitas, iya Bu. fasilitas ya. Iya, iya. Saya di sini tahun 2014, mungkin lebih lama dari Mas Roni ya yang awal-awalnya seperti itu. 2014 saya melihat sampai saat ini Iya. perkembangan sarana prasarana yang ada di multimedia itu sekarang itu sudah bagus banget. Perkembangannya Iya, luar perkembangannya, biasa, iya, perkembangannya iya. luar biasa, Iya, iya. Jadi kami mempunyai fasilitas yang pertama ada ini Pak, lab editing ya yang Editing, di atas ya, iya. yang di atas itu ada Editing. beberapa PC dan PC yang tersedia itu bisa atau mampu digunakan untuk anak-anak. Iya. Ya, jadi mendapatkan satu-satu seperti itu. Oh Kemudian, gitu ya. Itu yang lab editing ya Bu Iya, ya. yang lab editing yang di atas Iya, ya. Jadi kemudian itu ya. Kemudian ada sarana prasarana kamera dan sebagainya itu juga ada. Jadi kita punya fasilitasnya. Kemudian ada lagi kita mempunyai fasilitas yang podcast ya. Podcast ini yang Iya, kita podcast, pakai iya, ini iya, Bu ya. Ya. Ini podcast seperti berarti ini. miliknya multimedia ya Bu Iya, ya. ini Iya, labnya luar multimedia biasa. dan ini baru Pak. Ini Baru baru ya? ya. Ini jadi ada fotonya di seperti itu adalah Iya. ini Oh, adalah iya. untuk proses pembelajaran juga untuk anak Luar multimedia. biasa. Iya, iya. Di situ mereka sebenarnya pelajaran apa yang ada mereka peroleh di sini? Di sini adalah untuk mempelajari mengenai audio video ya. Audio video ya, atau audio bagaimana- visual itu ya? Iya, jadi Oh, mereka iya, gitu. mempelajari tentang teknik-teknik bagaimana yang mengambil gambar, mengambil video, kemudian audionya kita setting, kita gimana-gimana seperti itu. Ada pembelajarannya langsung praktik di sini. Ini di lab kami yang kedua di podcast. Oh gitu ya. Jadi sarana prasarana. Kemudian ada lagi ini Pak, rencana insya Allah ya, ini Iya. sudah dalam proses kita akan mempunyai gedung baru. Gedung baru, ya. Nah ini Pak, ini adalah rencananya bentuk gedung baru yang luar akan biasa ya ini. kita punyai ya, yang nanti letaknya di sebelah timur. Iya, yang Di timur sebelah itu ya. Ini sudah proses dan ini ada apa saja di gedung tersebut, Iya. di gedung multimedia yang baru. Itu ada beberapa ruangan ya yang pertama ada ruang pameran ya, untuk pameran. Itu Jadi yang galeri itu ya. iya, Ruang nanti- galeri multimedia iya, ini jadi ya. Di situ iya. Jadi bisa kita akan memamerkan Iya. produk-produk dari anak. Nah, jadi anak itu kan kalau anak multimedia kan banyak Produknya, produksinya, produknya iya, banyak iya. banget. Jadi nanti kita akan pamerkan di situ. Insya Allah nanti kita akan membuat suatu event mungkin per satu semester dan sebagainya atau per tahun kita akan mengadakan pameran. Pameran, baru. jadi Iya. ruang galeri itu ya, Bu ya? Iya. Kemudian Oh, tuh. kita sebutkan ini aja ya, nggak usah semuanya. Iya, Kemudian iya. ada ruang editing juga, kemudian ruang audio dan sebagainya. Kemudian ada multi kamera, itu juga tadi ada ya di dalamnya Oh, iya, untuk iya, praktek multi kamera. Dan ini peralatannya sangat-sangat keren ya. Wah, ini ini mahal banget kalau seperti ini. ini gedungnya aja sudah Wah. keren ya. Jadi ini Lah, ya. untuk nanti bisa anak apa Anak ya? masuk itu aja sudah Iya, semangat, kaget. iya, kaget. Ini kami dari Iya, luar dari iya. podcast ini dan alhamdulillah Pak Iya. dari podcast ini di lab ini sudah bisa menjadi sarana prasarana yang Iya. lainnya juga untuk pembelajaran yang lain. Oh iya iya. Kita lihat ya Pak ya, keren ya Pak ya. Luar biasa. Terima kasih Iya. Bu Diah. Luar biasa fasilitas yang dimiliki untuk jurusan multimedia Bu Diah. Iya. Saya mencoba untuk ke Mas
Sahroni ya, Bu, ya. Iya. Mas Roni. Mas Roni itu tadi lulus tahun 2015 ya? 2015 atau 2014 ya, agak lupa Pak. Walah. Udah lama Pak, hampir 7 tahun kalau nggak salah. Oh, 7 tahun. kalau di sini. Oh, berarti 2015-an ya. 2015-an. Iya. Mas, kalau sebelum Mas Sahroni itu masuk di SMK 1 Boyolali, dulu SMP-nya dari mana Mas Sahroni itu? SMP Negeri 3 Boyolali. Oh, 3 Boyolali ya, yang di Boyolali. Karanggeneng itu ya. Iya, Pak. Iya. Kalau dulu sebelum masuk di SMK 1 Boyolali, membandingkan dengan SMP 3 Boyolali, kalau dilihat mungkin ruangannya, besarnya sekolahan, kemudian Mas Sahroni baru mau menginjakkan mungkin di gerbang SMK 1 Boyolali, itu perasaannya gimana Mas itu? Waktu awal-awal masuk ke SMK ya Pak, Mm-mm. kalau kesannya itu ya rasanya udah nggak, udah gimana ya Pak, udah SMA gitu aja loh Pak. Jadi kan dari SMP langsung ke SMA ya. Memang kalau masalah gedung kan udah jelas beda, soalnya kan di SMA apalagi SMK kan banyak jurusannya. Iya. Waktu pertama masuk ya wah banget gitu masuk Wah SMA. iya, Keren wah gitu ya. gitu Wah, ya. Pak. Karena waktu SMP kan Waktu mungkin SMP kan, luasnya kan hanya seberapa gitu. Setelah mau lihat SMK mungkin hampir 2,3 hektar Mas ya. Iya. Kan luas banget gitu loh. Anak-anak udah kaget gitu. Apalagi waktu pertama lihat lab-labnya Pak. Lab-labnya kan lebih lengkap daripada SMP ya, Oh Pak. iya, Soalnya iya, iya. komputer udah ada, kamera udah ada. Iya. Dan juga sarana prasarannya udah lengkap Iya. di SMK-nya Pak. Oh iya. Terima kasih Mas Sahroni. Sebenarnya Mas Sahroni, apa sih Mas Sahroni itu yang menarik kok dari SMP 3 kok masuk jurusan multimedia di SMK 1 Boyolali, itu yang menarik apa sebenarnya Mas Sahroni? Sebenarnya dari SMP udah tertarik sama fotografi Pak. Dulu dari SMP kan senang moto-moto pakai Sudah. HP. Dulu Oh, kan gitu masih ya? pakai HP. Dulu masih pakai HP-nya masih HP masih jadul itu ya, Mas ya? HP jadul. Terus kan di rumah kan juga belum bisa beli kamera. Nah, waktu itu ada masukan kalau semua emang minatnya di multimedia, di editing, di fotografi, coba daftar ke SMK 1 Boyolali. Dulu kayak kalau nggak salah saya angkatan kedua Pak. Oh, angkatan kedua ya? Angkatan kedua. Jadi waktu yang angkatan pertama kan baru ada 1 kelas. Angkatan kedua 2 kelas. Nah itu angkatan saya 2 kelas waktu masuk sini. Makanya waktu masuk sini langsung wah banget, bisa pegang kamera langsung, DSLR langsung. Isinya udah speknya udah bisa Sudah buat tinggi-tinggi editing, semuanya, udah ya. bisa editing, buat video juga udah bisa. Iya. Nah, jadi yang mungkin yang menarik ya kayak itu dari SMP udah tertarik sama fotografi dulu, Iya. langsung masuk ke SMK ambil jurusan multimedia. Berarti sudah pas gitu ya? Dah. Terima kasih Mas Sahroni. Kembali Bu Diah. Iya. Tadi Bu Diah mendengar pengakuan dari Mas Sahroni tadi, ternyata Mas Sahroni dari SMP Iya. itu memang sudah punya niat, Iya. kemauan sejak awal memang pengen langsung mengambil jurusan Multimedia. multimedia. Iya. Sudah langsung jurusan multimedia. Bu Diah, Iya. karena memang anak punya motivasi yang luar biasa, kan kita memang harus link and match Bu, Iya. dengan industri Iya. ataupun tempat PKL dan sebagainya. Nah, Bu Diah, kalau anak-anak multimedia Bu, tempat-tempat yang bisa digunakan untuk prakerin atau PKL khususnya untuk jurusan multimedia, ini di mana saja Bu, biar anak-anak nanti calon peserta didik baru itu paham dan siap untuk konsekuensinya. Kalau saya masuk di SMK 1 Boyolali jurusan multimedia, berarti besok saya insya Allah akan PKL di sini misalnya. Di mana itu Bu? Ya. Oke, terima kasih Pak Ridwan. Iya. Jadi ini anak-anak ya calon peserta didik baru, bahwa perbedaan dari SMA dengan SMK adalah salah satunya SMK itu adalah nanti diharapkan pada saat sudah lulus itu adalah siap kerja. Siap kerja, maka di SMK itu di kelas 11 itu Iya. ada program atau yang diwajibkan dengan namanya PKL nih Pak PKL, Nji. ya, praktek kerja lapangan. Iya, praktek kerja lapangan. Atau
prakerin. Iya, prakerin praktek kerja istilahnya. industri. Iya. Dan tentunya kami di multimedia, tempat-tempat untuk PKL itu memang sudah sesuai dengan di jurusan kami di multimedia. Iya. Ada beberapa di tempatnya ya. Untuk kurikulum belum sebentar Pak. Untuk resinkronisasi kurikulum itu kita sudah dengan bergandengan dengan Puspadanta di Yogyakarta. Iya. Itu juga bergerak di multimedia. Iya. Kemudian untuk PKL-nya itu kebanyakan kami dari bidang usaha fotografi, kemudian juga ada yang dari percetakan, iya Ibu, percetakan ya? juga di iNews TV juga ya. iNews pertelevisian ya. Iya, pertelevisian, kemudian ada Jawa Pos Ibu ya. Jawa Pos ada juga. Iya, ada. Jadi tidak perlu takut ya nanti di dalam proses PKL ini nanti kita sudah punya beberapa kerjasama. Iya. Ada enggak Bu itu yang kelihatannya yang di TV Cakrawala ada ya Bu ya? Iya, ada. TV Jogja ada. TV RBT, Borobudur, iya, ada. RBTV. Iya, Jogja. Wah, itu banyak sekali Pak. Iya, ternyata memang sudah sangat pas dan cocok link and match dengan jurusan multimedia. Luar biasa. Terima kasih Bu Diah, ternyata dalam menyiapkan, membangun dan mengembangkan anak-anak yang punya talenta luar biasa, ternyata luar biasa tadi untuk khususnya multimedia. Kembali Bu Diah lagi. Ini tadi Bu, dengan semuanya yang sudah disiapkan dari sarana prasarana, kemudian memang tempat prakerinnya ya sudah kita pilihkan yang berkelas ya Bu ya. Ya memang yang semuanya sudah kelasnya sudah kelas tinggi nasional bahkan internasional. Kemudian bagaimana Bu Diah untuk menumbuhkan kiat-kiat anak ini, karena memang untuk multimedia itu orientasinya itu lebih banyak untuk berwirausaha ya Bu ya. Nah, untuk menciptakan entertainment yang luar biasa ini, kiat-kiat Bu Diah seperti apa Bu Diah? Jadi gini Pak, kita selain pembelajaran secara praktek ya, teori dan praktek yang diperbanyak dengan praktek, kita juga mempunyai satu unit produksi Pak di SMK 1 Beladi, utamanya di multimedia ada unit produksi, di mana unit produksi itu kita mengajarin anak untuk berwirausaha ya, berwirausaha dengan multimedia. Misalnya ini seperti produk-produk yang ada di depan kami ini Pak. Bu, ya? Ini ada ini dari UP Multimedia. Ya, jadi mendesain. Jadi kita untuk fokus logo-logo untuk ini ya Bu ya. Logo-logo seperti ini. Ini di pada ini sesuai dengan mata pelajaran desain grafis, desain percetakan. Tapi kita tidak hanya mendesain saja Pak. Tapi kita punya UP juga yang bergerak di bidang video syuting ya Mas ya. Kan ada pembelajaran video syuting juga. Kita sudah beberapa kali menerima job Pak. Job. Iya, dan anak-anak sendiri multimedia yang langsung praktek terjun ke dalam job tersebut. Itu misalnya untuk yang resepsi pernikahan, mungkin ada seremonial resmi kemarin kabupaten dari kabupaten ini dia pernah kita diminta di kabupaten itu ya bersama Bapak Bupati. Kemudian kalau untuk resepsi pernikahan kita sudah sering ya beberapa kita menerima job. Kemudian ada satu lagi kemarin juga dari kerjasama dengan Karunia Outbound Telatar itu. Itu kita diminta juga untuk video syuting kegiatan outbound. Jadi itu jadi anak-anak langsung praktek Pak di sana. Dan tentunya mereka juga belajar tentang bagaimana berbisnis aslinya ya. Jadi saya ini misalnya editing ini biayanya seberapa. Sebenarnya kita juga ajarkan juga. Luar jadi biasa. bisnis seperti itu. Berarti memang sejak katakanlah di kelas 10 itu sudah ditanamkan untuk berwirausaha dan sudah betul-betul desainer ya Bu ya. Dan kami ini juga Pak, seperti anak-anak yang di depan kami ini ya, ini bukan hanya kelas 11 tapi anak kelas 10 pun juga sudah mengikuti. Jadi kita modelnya adalah regenerasi. Jadi kelas kita punya bibit-bibit unggul ya. Kelas 12, kelas 11, kelas 10 itu ada. Kita regenerasi terus. Jadi seperti itu. Jadi memang sudah punya talenta luar biasa Jadi mungkin untuk calon peserta didik yang baru ya, kelas 10 nanti kita nggak disuruh praktek dan sebagainya. Enggak. Kita mulai dari awal. Itu anak-anak yang kelas 10 sudah mengikuti beberapa job. Jadi seperti luar itu. biasa. Terima kasih Bu Diah. Kita kembali ke Mas Sahroni. Mas Sahroni,
tadi kami sudah menyampaikan berbagai macam yang disampaikan oleh Bu Diah, mulai dari sarana prasarana, kemudian kiat-kiatnya untuk bisa menumbuhkan berkaitan dengan berwirausaha dan sebagainya. Mas Sahroni, kalau tadi sudah keliling di lingkungan SMK 1 Boyolali belum, Mas? Belum, Pak. Oh, belum. Kalau keliling saya takut kaget, Pak. Soalnya kan Dari pintu masuk itu dari kaget pintu masuk ya. udah kaget. Baru pertama kali lihat SMK ada flyovernya, Pak. Coba Mas Sahroni, kalau begitu bagaimana Mas Sahroni melihat perkembangan SMK 1 Boyolali pada waktu Mas Sahroni menjadi murid dan sekarang kurang lebih 7 tahun setelah meninggalkan atau menjadi alumni ini, melihat perkembangannya itu seperti apa Mas Sahroni tadi? Kalau mau dijelaskan pakai kata-kata udah nggak bisa lagi, udah sangat luar biasa, Pak. Apalagi di jurusan multimedia. Dari dulu pertama kali saya masuk lab multimedia masih ada 2, dan itu yang satu sarana prasarananya masih kurang. Cuman sekarang udah baru masuk lab podcastnya ada udah kelihatan. Pasti lab-lab lainnya udah Lebih kalau bagus. melihat yang mau ditayangkan Bu Diah tadi ya, Bener ya. perkembangannya tadi. Jadi baru masuk satu ruangan tadi kaget podcast udah kaget, udah komplit kayak gini, kamera udah lengkap semua, mikrofon udah audio udah terorganisasi dengan sangat baik. Lebih-lebih Nah, setelah ditayangkan mau membangun Rencana berapa iya. miliar itu ya. Atau mungkin dia mau ikut sekolah lagi. kayak mantan, Pak. Sekolah itu kayak mantan. Iya, iya. Kalau ditinggalin makin cantik. Sekarang sudah tahu mantan Iya, juga. benar-benar. Mas Sahroni, ngomong-ngomong Mas Sahroni itu sekarang kerja di mana sih Mas Sahroni? Sekarang kerja di Perusda Boyolali, PT Aneka Karya Boyolali. Oh, Aneka Karya Boyolali. Mas Sahroni, setelah Mas Sahroni sebagai alumni SMK 1 Boyolali yang lulus di tahun 2015 ya, berarti kurang lebih sudah 7 tahun tadi. Apakah ada Mas korelasi antara setelah Mas Sahroni menerima pelajaran dari jurusan multimedia itu dengan yang digeluti di dunia sekarang ini? Alhamdulillah banyak. Iya. Pertama, sekarang udah kerja di PT Aneka Karya Boyolali selama 6 tahun. 4 tahun masuk Aneka Karya Boyolali itu magang di bagian desain percetakan. Oh, desain percetakan. Berarti yang disampaikan Iya, Bu Diah tadi ya. Jadi Wah, langsung luar ya. biasa. Desain. Desain percetakan. Iya. Jadi kalau buat ilmu-ilmunya udah pasti masuk semua, Pak. Oh, masuk semuanya ya. Desain komunikasi, desain Iya. grafisnya udah masuk semua. Iya. Terus buat dulu kan sempat juga ikut unit produksi. Nah kebetulan waktu di percetakan dulu juga diajari untuk ngitung kertas berapa, bikin buku nanti habisnya berapa. Jadi langsung masuk Aneka Karya udah punya Pas itu ya. dulu. Benar-benar. Jadi setiap kali mau bikin buku udah tahu. Nanti Udah cara dapat ngitungnya itu. kayak Cara gini. menghitungnya. Menghitungnya kayak gini. Oh, gitu ya. Masuk, makanya saya bilang jangan ragu untuk ambil jurusan multimedia. Ilmunya banyak ya. Jadi hanya mendesain tapi kita Iya. berbisnis ya. tapi juga kembali lagi ke anaknya ya. Iya. Kalau udah masuk jurusan multimedia, masuk aja. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Udah kalau Iya. masuk dipelajari dengan sangat baik. Guru-guru di sini juga ngasih pendidikannya bagus semua. Teori masuk, praktek juga masuk. Kalau praktek kan tergantung nanti dari anaknya aktif Iya. apa enggak kan, Pak. Iya. Kalau anaknya aktif kan pasti ikut Termasuk praktek terus. PKL-nya tadi sudah tempatnya sudah luar PKL udah biasa, pasti, sudah punya kelas dan sebagainya, sehingga semuanya memang sudah pas dengan Udah pas, Pak. jurusan dan yang Mas Sahroni tekuni sekarang ini ya. Iya. Iya. Terima kasih Mas Sahroni. Mungkin satu pertanyaan lagi buat Bu Diah. Tadi mulai dari input, kemudian prosesnya, outputnya juga sudah baik. Mungkin outcome-nya ternyata yang termasuk Mas Sahroni ini sudah luar biasa. Pertanyaan saya Bu, setelah nanti anak lulus, sebenarnya anak alumni atau lulusan dari multimedia iya. itu bisa kerja di bidang apa saja Bu? Oke, terima kasih. Iya. Sebenarnya gini Pak, karena kita di SMK dan di jurusan multimedia pada utamanya ya pada awalnya itu memang kita
mencetak itu untuk berwira swasta kalau Berwira multimedia swasta, iya, jadi berwirausaha ya, Bu, iya ya. berwirausaha sendiri. Jadi tapi ada beberapa alumni yang memang bekerja di seperti kantoran ya Mas ya, di Perusda dan sebagainya. Tapi banyak sekali juga dari alumni-alumni itu juga yang bekerja tadi wirausaha sendiri seperti mereka mendirikan video syuting, kemudian desainer dan sebagainya. Kemarin saya beberapa melihat di Instagram anak-anak itu benar-benar mereka sudah keren-keren ya dalam membuat desain dan juga dalam mempromosikan, Pak. Iya. Jadi promosi mereka sudah karena perkembangan zaman Iya. itu mereka sangat cepat ya, sangat bisa membidik. Oh ini pakai promosinya pakai model sekarang itu apa ya, media sosial kan banyak Sekali macamnya ya. Ya seperti itu Pak. Jadi tidak usah khawatir, tidak perlu khawatir nanti lulusnya mau gimana dan sebagainya. Itu pasti kita bisa dapatkan itu. Tapi juga jangan sampai lupa Bu Dia. Jadi anak-anak lulusan SMK 1 Boyolali khususnya multimedia itu di samping berwirausaha juga bisa untuk melanjutkan kuliah. Pastinya. Melanjutkan kuliah banyak sekali kan, yang diterima di perguruan tinggi negeri. Iya, kemarin juga ada Pak ini yang kemarin di ISI Jogja dengan di ISI Solo itu juga ada. Iya, itu diterima mereka. Sekali. Dan ini Pak, tentunya di kelas nanti 10 kan kita mau berubah menjadi DKV dan itu tidak menutup kemungkinan di perguruan tinggi itu sudah ada langsung fokus ke DKV. DKV-nya. Iya, memang sebenarnya DKV itu memang awalnya dari prodi yang ada di perguruan tinggi. Tapi dengan perkembangan zaman akhirnya di SMK pun dikira bisa mampu memang karena SMK bisa ya Pak ya. Akhirnya di kafe dimasukkan di dalam satu bidang keahlian seperti itu. Jadi dan jangan lupa khawatir. Satu lagi kesempatan anak alumni atau lulusan itu juga bisa masuk untuk mengisi lowongan kerja di perusahaan. Iya pasti di kantoran, di perkantoran banyak ya yang ini karena sekarang kan udah buat media sosial kan udah banyak Pak. Jadi buat desain tuh udah lowongan banyak. Berarti ini ya di multimedia itu kan kita tidak hanya berhenti pada ide saja ya Mas ya. Nah, tadi ide dituangkan, dikembangkan, dibuat, dipromosikan. Jadi seperti itu. Jadi untuk calon peserta didik baru yang mempunyai ide kreatif dan mempunyai kayaknya mungkin awal-awalnya dikira ide gila, tetapi itu kadang membuahkan sesuatu seni yang kalau punya ide jangan ditahan. Oh iya jangan ditahan. Nggak boleh. Iya, pokoknya kita memberikan keleluasaan ya dalam menuangkan ide. Pasti itu yang tepat adalah di multimedia. Terima kasih Ibu Dia. Terima kasih Mas Sahroni, sudah mungkin saya rasa sudah cukup bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Kalau kita lanjutkan mungkin tidak ada habisnya ya, sangat menarik sekali. Sampai nanti malam Pak. Kami memberikan kesempatan kepada Mas Sahroni untuk bisa memberikan kesan pesan terhadap calon peserta didik baru untuk memotivasi supaya calon peserta didik baru itu lebih semangat dan tertarik masuk di SMK 1 Boyolali khususnya untuk jurusan multimedia. Monggo Mas Sahroni. Ya, untuk calon peserta didik baru, kalaupun saya bisa disuruh memutar waktu, saya pasti masuk lagi karena lihat apa sarana-prasarannya saat ini udah sangat komplit sekali, udah bisa kreativitasnya udah gak terbatas lagi, mau video model kayak gimana pun udah bisa. Jadi buat adik-adik yang lulus SMP, sekali lagi jangan ragu untuk memilih jurusan multimedia. Jangan ragu, pokoknya jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Utamanya jurusan multimedia dan umumnya seluruh jurusan yang ada di SMK 1 Boyolali. Saya berikan kesempatan kepada Bu Diah untuk bisa memberikan saran kepada calon peserta didik baru. Monggo Bu Diah. Iya, terima kasih. Untuk calon peserta didik baru yang besok akan masuk di SMK Negeri 1 Boyolali, yang pertama pesan saya, yakinkan di manakah jurusan yang sesuai dengan hati kalian ya, jangan ikut-ikutan dan sebagainya. Karena nanti proses belajarnya ke depan kalau sudah berasal dari niatan itu akan menghasilkan sesuatu yang baik, luar sesuatu biasa. yang kesuksesan itu pasti kita dapatkan seperti itu. Kami siap menunggu kalian di jurusan multimedia untuk berkreativitas. Kita tunggu ya Bu ya. Kita tunggu pastinya. Iya. Terima kasih Mas Sahroni, terima kasih Bu Diah, terima kasih pemirsa, khususnya calon peserta didik baru SMK Negeri 1 Boyolali. Bincang-bincang kita pada pagi hari ini dengan narasumber Ibu Diah
Sulistiowati Eskom dan Mas Ahmad Hadi Sahroni. Terima kasih keduanya telah mengisi acara pada pagi ini. Terima kasih. Akhirul kalam bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.